Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nimade Adi Etika Karismawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jembrana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait praktek coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching menggunakan alur supervisi akademik dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Kegiatan ini diperankan oleh saya sendiri, Nimade Adi Etika Karismawati sebagai supervisor, rekan saya Ibu Ita Raditya Sahadewi sebagai coach, dan Bapak Putu Gede Aste sebagai coachee. Nah, berikut rekaman kegiatan coaching dengan alur supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Adi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Ita hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, Astu Kare Bu Adi, saya sehat. Baik, sebelum kita mulai praktek coaching hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, di sini yang bertindak sebagai pengamat saya sendiri, sedangkan Ibu Saha berperan sebagai coach dan Pak Aste sebagai coach. Nah, sebelum praktek coaching dimulai, yang pertama akan saya amati adalah yang pertama alur cerita, mulai identifikasi masalah, yang ketiga itu rencana aksi, sampai nanti tanggung jawab. Berikutnya adalah terkait dengan kompetensi coaching yang dimiliki oleh Ibu Ita. Nah, kalau boleh tahu di sini, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Ibu Ita? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Adi. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh pada sesi coaching. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti nanti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan Ibu kembangkan. Kemudian dari 3 kompetensi ini, yang mana nih yang secara khusus ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya minta bantuan kepada Ibu nih untuk mengobservasi khusus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu? Harapan saya pada sesi coaching nanti, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk menggali permasalahan yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki dan mencari solusi secara mandiri dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti nanti Pak Gede Aste sebagai coachee, nah bisa menggali potensi dan mendapatkan solusi dari permasalahannya, serta memunculkan ide-ide baru, begitu Ibu? Ya, benar sekali Bu Adi. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak Gede Aste untuk memulai praktek coaching ini. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Aste. Bagaimana kabarnya Pak?
selalu baik Bu ya, kecuali momen-momen tertentu aja yang kurang baik. Ya. Oke, mungkin maaf mengganggu waktunya Bu ya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu sore ini. Bisa Bu ya? Ya, bisa Pak. Ini sepertinya menarik nih. Kalau boleh, ini Pak Aste ingin berbincang-bincang apa ini Pak? Baik Ibu ya, saya langsung aja ke permasalahannya ya. Ini terkait dengan permasalahan saya yang di sekolah ya. Saya ada sedikit permasalahan dengan anak-anak ini. Masalah tentang apa Pak? Bisa dijelaskan nggak? Begini Bu ya, ini terkait dengan motivasi dan kesadaran mereka untuk belajar ya. Jadi saya melihat motivasi dan kesadaran mereka untuk belajar itu terutama pada mata pelajaran yang bukan sesuai dengan jurusan mereka itu kok agak rendah ya. Jadi kita ini di sekolah pariwisata Bu. Jadi ternyata seperti itu masalahnya Pak ya. Baik Pak, akan saya untuk bantu Bapak. Nanti hasil yang Bapak harapkan setelah kita mendiskusi, setelah kita ngobrol dan berdiskusi, apa kira-kira terkait dengan apa yang sudah Bapak alami? Jadi nantinya ya setelah kita berdiskusi nanti Bu, saya ingin mencari solusi ya, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi dan kesadaran mereka untuk belajar. Ya, tidak hanya di pelajaran yang saya ampu saja, ya, tetapi kalau bisa juga di mapel lain, ya, selain mapel yang memang terkait dengan jurusan mereka, Ibu. Oke, baik Pak Aste. Semoga setelah diskusi ini Bapak lebih yakin dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh ya Pak Aste, tadi Bapak bilang ingin meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran anak-anak meskipun bukan pada mata pelajaran yang terkait langsung dengan jurusan yang mereka pilih Pak ya. Nah, Pak Aste melihat atau mengetahui masalah ini dengan cara bagaimana ya Pak? Saya melihat begini Bu, motivasi anak-anak kurang dari pantauan langsung di kelas ya, ketika saya mengajar. Jadi saya melihat banyak yang merasa malas ya dan kurang atau tidak tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Dan ketika saya berbincang dengan guru yang lainnya, ya ternyata permasalahan mereka itu hampir sama loh Bu. Seperti itu. Mengajar kelas berapa di sekolah? Dan sejak kapan menyadari atau mengetahui permasalahan tersebut terjadi, Pak? Di SMK saya mengajar di kelas 10, Bu. Kalau tidak salah ini terjadi mulai sekitar dengan semester ya. Di awal semester saya lihat anak-anak kelas 10 masih respon ya, masih mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tetapi di waktu berjalan ya, selang beberapa bulan semangat dan motivasi mereka untuk belajar itu cenderung menurun. Oh, jadi seperti itu. Dari beberapa kelas yang Pak Aste ampu, berapa persen menurut Pak Aste yang motivasi belajarnya turun? Kalau saya lihat Bu ya, analisis secara garis besar ya, kurang lebih 30-40% Bu dari total kelas yang saya ampu. Itu yang saya pantau ya. 30-40% ya. Apakah Pak pernah menanyakan langsung nih kepada anak-anak apa kira-kira penyebab motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajarannya itu motivasinya menurun seperti itu? Oke, sudah Ibu ya, beberapa kali secara acak ya saya bertanya langsung kepada anak-anak ya yang terlihat malas-malasan di kelas ketika proses pembelajaran.
Bagaimana hasilnya, Pak? Jawaban mereka macam-macam, Bu. Ada yang bilang karena sulit konsentrasi, tidak mengerti dengan materi, kemudian pelajarannya sulit, adalah mengerjakan tugas mapel yang lain. Nah, seperti itulah, Bu, alasannya. Oh, ternyata seperti itu, Pak Nge. Apakah ini terjadi untuk mapel yang lainnya, Pak? Iya, Bu. Beberapa guru yang mengampu mapel non-jurusan ya, juga mengeluh dengan permasalahan yang sama. Oke, dari analisis Pak Aste, apa yang membuat mereka tidak tertarik dengan mapel non-jurusan? Apakah Pak Aste punya dugaan? Jika dari saya, Bu ya, mereka lebih tertarik dengan mapel sesuai jurusan mereka karena mereka mengetahui ya jika pelajaran tersebut berguna ya atau sesuai dengan bidang yang mereka pilih, sehingga nanti dapat diaplikasikan dalam profesi mereka nanti atau ketika mereka bekerja, Ibu. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu, Pak Nge. Mereka lebih tertarik karena tahu apa yang mereka pelajari akan berguna atau dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ketika mereka belajar nanti. Seperti itu, Pak, ya, kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, baik, Pak. Apakah Pak Aste sudah pernah dari pelajaran dengan jurusan yang mereka pilih? Saya kira belum, Bu. Belum pernah saya ya. Apakah saya kurangnya di itu ya, sehingga anak-anak menjadi kurang tertarik ya, karena mereka tidak mengetahui manfaat dari materi yang mereka pelajari. Ya. Oke, bisa jadi, Pak, ya. Apa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak-anak termotivasi dalam pembelajaran dan itu bisa jadi salah satunya, Pak. Artinya dalam pembelajaran yang saya harus mengubah metode yang saya gunakan ya, Bu ya. Artinya saya harus bisa mengaitkan materi agar sesuai dengan jurusan atau dengan permasalahan dalam yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak Aste, Bapak bisa mencoba menerapkan model pembelajaran kontekstual dalam kegiatan mengajar di kelas. Oke. Ya, Bu, saya kira itu ide yang sangat bagus ya. Saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran kontekstual ya, dalam proses belajar mengajar dan mengaitkan materi pembelajaran dengan jurusan yang mereka pilih. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, Pak Aste. Nah, kapan nih kiranya nanti dilaksanakan, Pak? Karena ini sudah akhir semester, Bu ya, jadi tidak mungkin kita laksanakan dalam waktu dekat. Baiknya saya memulai di semester depan ya, karena proses pembelajaran di semester ini kan sudah selesai. Ya, oke, boleh, Pak. Dan untuk guru-guru di mapel yang lain, apakah Pak Aste punya rencana nih untuk menginfokan tentang ide Pak Aste terkait masalah ini? Tentu saja ada, Bu ya. Saya akan melakukan diskusi ya terkait dengan ide saya untuk menerapkan model pembelajaran kontekstual dalam pemberian materi di kelas, Ibu. Ide yang sangat bagus, Pak. Nanti kan sekalian ya di awal semester diterapkan model kontekstual dalam pembelajarannya dan semoga dapat meningkatkan motivasi anak-anak untuk mempelajari materi pada mapel yang Bapak ampu. Saya kira seperti Ibu ya, seperti itu ya, Bu ya. Saya juga berharap yang sama. Setidaknya dengan meningkatkan motivasi dan kesadaran mereka untuk belajar, saya dapat meningkatkan penguasaan materi pada pelajaran yang saya ampu. Karena kita semua sebagai guru tahu, apapun mapelnya yang diajarkan memiliki tujuan dan manfaat sesuai dengan tujuan pelajaran itu sendiri. Wah, menarik sekali ya Pak Aste dari hasil diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat, yang positif dan solusi dari permasalahan yang Pak temui, gitu Pak ya. Bermanfaat serta memberikan solusi seperti itu dari permasalahan Bapak. Iya Ibu, benar sekali ya.
karena tanggung jawab kita kepada anak-anak adalah memberikan contoh, teladan dan pelayanan yang baik, sehingga mereka akan dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu, sudah memberikan inspirasi bagi saya ya, membantu saya mencari solusi dari permasalahan yang kiranya saya hadapi di sekolah. Siap, sama-sama Niki Pak Aste. Lain kali jika ada permasalahan jangan sungkan-sungkan Pak untuk berbagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Ya, oke. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, terima kasih Ibu Ita dan Pak Gede Aste yang telah melakukan praktek coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari kegiatan tadi. Nah, yang pertama, mulai dari alur cerita sudah nampak jelas. Tahap demi tahap yang dipancing dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan berbobot. Kemudian yang kedua, coach juga memberikan pertanyaan yang membantu yang mengekspor dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga, tadi di awal Ibu Saha menyampaikan ingin memfokuskan pengembangan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Tadi saya sudah amati bahwa tampak sekali Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan potensi dari coaching yaitu Pak Gede Aste sehingga ia mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu Ita setelah melakukan kegiatan coaching tadi, nah indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, terima kasih Bu. Dari kegiatan coaching yang telah kami laksanakan tadi, indikator yang saya inginkan adalah pada beberapa pertanyaan efektif yang saya ajukan kepada Pak Aste, di mana saya mengajukan pertanyaan terbuka yang mengarah pada eksplorasi, kemudian eksplorasi permasalahan, kemudian saya memfokuskan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi, sehingga tadi itu dalam sesi coaching terkait dengan permasalahan Pak Aste itu dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ya benar, kemudian muncul solusi untuk menerapkan pembelajaran kontekstual atau pembelajaran bermakna, sehingga anak-anak itu menemukan keterkaitan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan atau permasalahan sehari-hari yang mereka temui. Seperti itu, Bu. Iya. Baik, untuk coaching yang akan datang, nah kompetensi apa yang ingin Ibu lebih kembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching kali ini, Ibu? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu bisa mampu mendengarkan secara aktif, kemudian menghadirkan kehadiran penuh dalam melakukan coaching. Semoga nanti saya bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan kompetensi tersebut, dan semoga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan dalam proses coaching kali ini bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya. Seperti itu. Baik sekali Bu. Nah, semoga ke depannya lebih banyak ya praktek dalam kegiatan coaching dengan guru yang lain nantinya ya. Nah, di sini juga akan dapat mengasah kompetensi kita di dalam kegiatan coaching untuk mencari solusi dari setiap ya permasalahan yang ditemui dalam tugas kita sebagai seorang guru. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah selesai, sudah habis ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas praktek coaching hari ini. Nah, dan jika ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Ya, terima kasih banyak Bu. iya, selamat sore dan sampai ketemu di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Ya, selamat sore Ibu, sampai berjumpa lagi. Oke.